Shalom, salam sejahtera bagi seluruh anggota Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibait dimanapun berada. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, sukacita, menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Super edisi Oktober 2024. Kesempatan ini kita mau sama-sama kembali mendasari kehidupan kita dengan merenungkan satu firman Tuhan. Mari kita baca dari surat pertama Timotius, pasal 4 ayatnya yang ke-10. Saya baca untuk kita semua. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara tentang pengharapan, khususnya bagi kita orang percaya, maka pengharapan itu tidak bisa dipisahkan dari iman kita masing-masing. Alkitab berkata bahwa iman menghasilkan pengharapan. Ketika Rasul Paulus berbicara dalam Roma 4, berbicara tentang Abraham, dia mengatakan, Abraham sudah tidak punya hari depan, tidak tahu harus kemana, tapi karena imannya, ia memiliki pengharapan. Iman yang kita miliki akan membawa kita untuk menaruh pengharapan kepada apa yang kita imani. Dan sebagai orang percaya sudah tentu kita menaruh atau mendasarkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa iman yang kita dasarkan dalam Yesus Kristus itu jugalah yang akan menuntun kita untuk terus berharap kepadanya dalam segala hal. Nah, yang menjadi perenungan kita pada saat ini, mengapa kita perlu untuk terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Nah, yang pertama, pengharapan akan memampukan kita untuk berjuang dan berjerih payah. Rasul Paulus mengatakan bahwa perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya merupakan sebuah perjuangan iman. Yang namanya perjuangan pasti tidak mudah, itu butuh usaha, bahkan menuntut kita untuk berjerih payah, supaya kita bisa mencapai akhir atau tujuan perjuangan kita. Ayat bacaan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Ada kalimat menaruh pengharapan. Sebenarnya kalimat ini hanya berasal dari satu kata Yunani, yaitu elpizo, yang artinya melihat ke depan. Saya ambil contoh. Ya, ketika seseorang sedang berjuang, misalnya seorang atlet, karena kalau kita lihat memang gaya bahasa penulisan Rasul Paulus dalam teks ini, ketika dia memilih kata berjuang dan berjerih payah, itu dia sedang menggunakan bahasa metafora atletik. Ya, jadi bayangkan saja, ketika seorang atlet sedang berlomba, tujuan mereka hanya satu, yaitu mencapai garis akhir, memenangkan perlombaan, dan menerima hadiah yang sudah ditetapkan kepada mereka. Makanya jika ada sebuah ajang perlombaan, pertandingan diadakan, biasanya hadiahnya itu sudah dikumandangkan, bahkan jauh-jauh hari, bahkan ketika perlombaan itu sedang berlangsung, biasanya entahkah itu hadiah, piala itu sudah diletakkan di sebuah tempat di mana semua peserta lomba itu bisa melihat. Dan itu memotivasi mereka untuk berjuang, bekerja keras, sehingga mereka bisa memenangkan perlombaan yang mereka ikuti. Demikian halnya dengan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, artinya saat itu juga kita sedang memandang atau mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Sebab kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, Allah yang di dalamnya kita menaruh pengharapan, tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjuang, berjerih payah dalam perjalanan iman kita. Kalau kita lihat kembali juga ada tulisan Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 5. Di situ Rasul Paulus kembali menekankan bahwa pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan yang kita taruh, kita letakkan dalam Tuhan kita, itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak sama seperti ketika kita menaruh pengharapan atau berharap kepada sesama kita manusia.
Kita bisa saja dikecewakan karena manusia itu bisa berubah, perasaan manusia bisa berubah, bahkan kasih manusia itu bisa berubah, tergantung situasi dan keadaan yang sedang dihadapi. Namun tidak dengan Tuhan kita. Kasihnya tidak akan pernah berubah, sebab dia sendiri adalah kasih. Tidak mungkin dia mengingkari dirinya sendiri. Janjinya juga tidak akan pernah berubah, janjinya tidak akan pernah diingkari. Itulah sebabnya kalau kita berharap kepadanya, sudah pasti kita juga tidak akan dikecewakan olehnya. Kalau kita sebenarnya melihat konteks dari bacaan kita pada saat ini, kala itu ada situasi di mana Timotius, sang penerima surat ini, sedang diperhadapkan dengan sebuah tantangan pelayanan. Dia menghadapi beberapa penyesat-penyesat yang masuk dalam jemaat Efesus. Mereka hadir memberikan pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang keliru, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tentu ini adalah tantangan yang tidak mudah bagi Timotius waktu itu. Dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan Tuhan, jadi diperhadapkan dengan orang yang berupaya untuk menggeser ajaran-ajaran yang selama ini telah ditanamkan oleh Timotius dalam jemaat. Pasti di sini ada ibu-ibu gembala, ibu-ibu pendeta, guru Injil. Dalam pelayanan, ketika menghadapi tantangan seperti itu adalah sebuah tantangan yang cukup berat dalam pelayanan. Itulah sebabnya Rasul Paulus hadir memberikan kekuatan kepadanya. Kembali mengingatkan bahwa ketika ia terus menaruh pengharapan dalam Allah yang hidup, terus memandang kepada Allah yang hidup, maka ia akan dimampukan untuk terus berjuang dan berjerih payah dalam pelayanannya. Demikian pula kita yang hidup hari-hari ini, juga tentu diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan ketika kita jalankan tugas kita, baik itu kita sebagai ibu, sebagai seorang istri, ataupun yang bekerja, juga di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan di gereja lokal masing-masing. Tentu itu tidak mudah bagi kita. Terkadang ketika tantangan itu datang, dapat membuat sukacita kita menjadi berkurang, membuat iman kita menjadi lemah, goyah, membuat kita tidak semangat untuk melakukannya. Namun sekali lagi, kita perlu ingat, dasari iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan, dengan mengingat kembali janji-janjinya bagi kita. Pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan, dan itu akan memampukan kita untuk terus meneruskan perjuangan kita, hingga kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya, kita melihat bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, maka Allah yang hidup itu akan sanggup menolong kita. Kita menaruh pengharapan kepada Allah sebab kita percaya bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Dalam teks tadi dikatakan, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan ini atau kembali menegaskan ini kepada Timotius bukan tanpa alasan. Waktu itu dalam usia yang cukup muda, Timotius dibawa ke sebuah kota pelayanan di Efesus. Situasi di kota Efesus ya, memang kota itu cukup maju dalam peradaban kuno pada waktu itu, menjadi pusat perdagangan, ada pendidikan yang cukup maju sehingga kota itu menjadi kota yang kaya. Tapi dalam keadaan kaya secara materi, juga mereka kaya aktif dalam penyembahan atau praktek penyembahan berhala. Di kota Efesus ada satu dewi yang sangat terkenal namanya Dewi Artemis. Masyarakat Efesus percaya bahwa dewi itu adalah dewi yang turun dari langit. Dan mereka begitu mengagung-agungkan dewi itu. Sampai mereka membangun sebuah kuil, ada sebuah kuil yang cukup terkenal di kota Efesus. Di dalamnya ada patung dari Dewi Artemis yang mereka sembah, mereka tuhankan, mereka beribadah kepada dewi itu. Makanya Rasul Paulus kembali ingatkan Timotius bahwa kendati pun kamu dibawa di sebuah kota di mana di dalamnya sangat marak penyembahan berhala, orang-orang di sekitarmu menyembah berhala, ingat bahwa kita hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita berharap adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup artinya Allah yang aktif bekerja, Allah yang mengasihi, Allah yang mengetahui, dan Allah yang akan memelihara turut campur tangan secara aktif di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Nah, dalam keadaan itu ya, sekali lagi
Paulus ingin mengingatkan bahwa sebesar apapun tantangan yang diperhadapkan kepada Timotius, dia harus ingat bahwa Allah yang dipercaya, Allah yang dilayani adalah Allah yang hidup. Dan Rasul Paulus terus menekankan bahwa itu yang perlu kamu ajarkan kepada jemaat. Jangan sampai mereka kemudian percaya kepada ajaran-ajaran yang sudah menyimpang itu, sehingga mereka menjadi murtad. Itu merupakan sebuah tugas yang sungguh mulia yang dipercayakan oleh Paulus kepada Timotius pada waktu itu. Bahwa dengan berharap kepada Tuhan akan memampukan mereka untuk menjalankan setiap tanggung jawab pelayanan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, satu hal juga yang perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa Allah yang kepadanya kita menaruh pengharapan adalah Allah yang hidup, Allah yang terus aktif bekerja dalam kehidupan kita. Dia terus memelihara kehidupan kita dan dia tidak akan pernah tinggal diam melihat setiap kesulitan, setiap pergumulan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan membuat semuanya itu sebagai sebuah ujian, batu loncatan bagi kita untuk semakin berkembang, bertumbuh dewasa dalam iman, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Maka dari itu tekunlah selalu. Sebab firman Tuhan katakan bahwa ketekunan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan ujilah yang akan menghasilkan pengharapan. Kira-kiranya firman Tuhan yang boleh sama-sama kita renungkan pada saat ini, boleh kembali menguatkan, meneguhkan kita sebagai orang percaya, sebagai seorang wanita Kristen, untuk tetap setia berharap kepada Tuhan. Setia bersandar kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kepadanya kita berharap, adalah Tuhan yang hidup, yang akan terus aktif bekerja dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.